Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita dalam memahami materi pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, kita lanjutkan dengan materi yaitu kebijakan pembangunan pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Yang pertama kita bahas adalah di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, pemerintah Presiden Soeharto dengan melaksanakan kegiatan pembangunan sekolah dasar Inpres atau yang dikenal dengan SD Inpres di seluruh pelosok Indonesia. Dan yang kedua, meningkatkan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pengajaran. Yang ketiga, mencanangkan program wajib belajar 6 tahun, kemudian wajib belajar 9 tahun. Jadi pada masa pemerintahan Orde Baru minimal anak-anak harus tamat SMP. Dan yang keempat, memberikan program bantuan beasiswa, di antaranya melalui program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh yang dikenal dengan GNOTA. Dan yang kelima, pemberantasan buta aksara dengan membentuk program kelompok-kelompok belajar. Ini adalah kebijakan pemerintah Presiden Soeharto pada masa Orde Baru di bidang pendidikan. Kita lanjut, yang kedua adalah bidang kesehatan, di mana pemerintah mendirikan pusat pelayanan kesehatan untuk dalam bentuk pusat kesehatan masyarakat atau yang dikenal dengan puskesmas. Yang kedua, mengembangkan program pos pelayanan terpadu atau yang dikenal dengan istilah posyandu. Dan yang ketiga, mencanangkan program keluarga berencana untuk menanggulangi peningkatan jumlah penduduk. Kemudian yang berikutnya adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi yang ditekankan pertama adalah peningkatan peran BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di mana pemerintah mengadakan perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN dan pemerintah menghapus kewenangan instansi teknik sebagai pengawas dan memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan sebagai satu-satunya pengawas BUMN. Yang berikutnya adalah di bidang ekonomi dilakukan perluasan lapangan kerja, di mana pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan bantuan pembangunan daerah. Kemudian pengerahan tenaga kerja sukarela melalui Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Seluruh Indonesia yang disingkat dengan BUTSI. Tenaga kerja sukarela ini bertugas sebagai tenaga pelopor pembangunan dan pembaharuan sebagai berbagai bidang di desa-desa. Dalam kebijakan ekonomi ini, di mana sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah landasan ideal, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasionalnya adalah GBHN. Untuk mewujudkan tujuan nasional, MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara yang merupakan pola umum pembangunan nasional
dengan rangkaian program-programnya, kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan 5 tahun yang dikenal dengan Repelita. Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena itulah, sejak pembangunan 5 tahun per tahap ketiga yang dilaksanakan pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, pemerintah Orde Baru menerapkan apa yang dikenal dengan 8 jalur pemerataan. Yang pertama adalah pemerataan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Ini adalah fokus pembangunan di bidang ekonomi. Kita lanjut dengan kebijakan di bidang sosial budaya dalam rangka pemerataan penduduk. Maka di sini dicanangkan adanya program transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari yang padat penduduk ke daerah-daerah yang dinilai masih jarang penduduknya. Kemudian menurunkan angka pengangguran dengan menyalurkan tenaga kerja di sektor perkebunan, perikanan, ekspor kayu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memberikan sosialisasi agar kebudayaan dan kesenian berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang keempat, meningkatkan pembinaan kesenian melalui sekolah-sekolah, kursus, organisasi-organisasi kesenian. Dan yang kelima, inventarisasi, dokumentasi, penelitian warisan budaya nasional, pembinaan dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala. Ini adalah dari materi di bidang sosial yang perlu kita ketahui. Dengan bidang sosial budaya ini, pemerintah berharap bagaimana untuk bisa meningkatkan untuk pemerataan dari pembinaan, khususnya di sini adalah peninggalan-peninggalan purbakala. Anak-anak, kita lanjutkan dengan pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi terpimpin. Yang kita tahu bahwasanya dengan adanya pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru, di mana demokrasi pada masa Orde Baru
menganut sistem demokrasi Pancasila. Kemudian demokrasi itu dijalankan berdasarkan landasan idenya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau yang disebut dengan DPR-DR diberi beberapa hak kontrol selain tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Dan lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, yaitu LSM dan partai politik. Saya ulang, anak-anak, yang bersifat suprastruktural, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPA, Dewan Pertimbangan Agung, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Ini merupakan lembaga tinggi negara yang ada pada masa Orde Baru. Jadi ada DPR, MPR sebagai lembaga tertinggi negara, DPA, BPK, dan MA. Kemudian yang bersifat infrastruktur adalah adanya lembaga sosial masyarakat dan partai politik, yang pada saat itu partai politik hanya ada dua, P3 dan PDI, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian di dalam pelaksanaan masa Orde Baru ini, ya, pemerintah mengawasi dan mengontrol kehidupan demokrasi, sehingga di sini dengan adanya pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru tentunya memiliki dampak, di mana dampak pemerintahan masa Orde Baru di bidang politik, di mana pemerintah cenderung bersifat otoriter, di mana presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis, di mana pemerintah sentralistis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya. Di dalam otoritarisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam kehidupan politik. Pemerintah Orde Baru dinilai gagal dalam memberikan pelajaran berdemokrasi. Demokrasi yang terbentuk didasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Inilah anak-anak materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.